Pernah nggak sih kalian lagi asik baca Al-Quran, terus tiba-tiba ragu waktu ketemu huruf mim sukun? Akhirnya malah jadi bergumam atau dengungnya kepanjangan? Nah, di sesi penjelasan kali ini, kita bakal kupas tuntas solusinya. Kita bakal ngebahas hukum tajwid yang paling sering kita temui, supaya keraguan kalian hilang dan bacaan kalian jadi makin tajam, jelas, dan pastinya makin percaya diri. Biar gampang, ini nih roadmap kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari pengertian izhar syafawi, terus lanjut ke huruf dan pengecualiannya, contoh-contohnya di Al-Quran, dan nanti ditutup dengan satu peringatan penting yang sering banget bikin kita kepleset tanpa sadar. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya izhar syafawi itu? Kalau dari segi bahasa, izhar itu simple banget artinya jelas atau terang. Terus syafawi itu urusannya sama bibir, karena dari situlah huruf mim itu keluar. Jadi intinya gini, izhar syafawi itu aturan buat baca mim mati yang ada tanda sukunnya itu loh, dengan benar-benar jelas, tegas, dan pas di tempat keluarnya. Dan yang paling krusial nih, tanpa didengungkan. Nggak boleh ada suara yang ditahan di hidung. Cukup katupkan bibir kalian sebentar aja buat bunyiin mim, terus langsung buka lagi buat huruf selanjutnya. Sesimpel itu. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Huruf apa aja sih yang masuk ke dalam aturan ini? Kalian mungkin mikir, waduh, harus ngafalin puluhan huruf nih. Tenang aja, nggak perlu repot-repot. Kita pakai jurus eliminasi aja. Kalian cuma perlu ingat dua pengecualian ini. Kalau mim mati ketemu sesama mim, itu namanya idgham mimi, jadi harus dilebur dan didengungkan. Terus, kalau mim mati ketemu huruf ba, itu masuknya ikhfa syafawi, yang juga harus didengung dan disamarkan. Jadi, selain ketemu mim dan ba, sikat aja, baca tanpa ragu dan pastinya dengan jelas. Nah, dari jurus eliminasi tadi, kita dapat satu angka ajaib, 26. Logikanya gampang banget kan? Total huruf hijaiyah standar itu ada 28. Kurangi aja sama dua pengecualian tadi, si mim dan ba. Sisanya, ya pas 26 huruf. Artinya, kapanpun kalian ketemu mim mati berhadapan sama salah satu dari 26 huruf ini, langsung aja terapkan izhar syafawi. Baca yang jelas, terang, tanpa kompromi. Lanjut ke bagian ketiga. Gimana sih bentuk dan suaranya kalau kita lagi praktek baca Al-Quran? Coba perhatiin deretan huruf pertama ini, dari hamzah sampai ro. Kalian bakal selalu lihat tanda sukun yang kayak bulan sabit kecil itu nangkring di atas huruf mim. Itu sinyal visual utamanya. Ambil contoh di baris pertama, pas ketemu hamzah, alam ahad. Perhatiin ya, bibir nutup rapih pas di huruf mim, terus langsung buka dengan tegas buat ngucapin hamzah, alam ahad. Jangan sampai molor atau ditahan jadi alam ahad, wah itu keliru tuh. Sama juga buat an-amta atau lahum jannat. Semuanya harus diucapin secara tajam dan terputus jelas. Lanjut lagi ke kelompok huruf di tengah, dari zai sampai ghain. Kuncinya di sini cuma satu, konsisten. Aturannya nggak berubah sama sekali kok. Coba lihat yang ketemu huruf sin, lahum su'un. Atau yang agak ke bawah dikit ketemu to, lahum to'amun. Caranya tetap sama kan? Katupkan bibir sebentar, kunci suaranya biar jelas, terus langsung lompat produksi huruf berikutnya. Kalau udah terbiasa, ritme bacaan kalian bakal terasa dinamis banget dan ngalir dengan enak. Nah, ini deretan terakhir kita, dari fa sampai ya. Ada contoh, am kuntum buat huruf kaf, atau lahum yauma idzin buat huruf ya. Aturan mainnya tetap sama, baca dengan jelas. Tapi coba perhatiin baik-baik deh kelompok terakhir ini. Walaupun secara teori kelihatan gampang dan seragam, ternyata ada jebakan Batman yang sembunyi di sini. Ada dua huruf yang sering banget bikin pembaca, bahkan yang udah lancar sekalipun, tanpa sadar jadi kepleset. Dan ini bawa kita ke bagian keempat, peringatan penting alias lampu merahnya tajwid nih. Ini bagian klimaks yang butuh fokus ekstra dari kalian. Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih kita sering banget secara refleks salah baca waktu mim mati ketemu khusus sama huruf wawu dan fa? Kalau kalian jeli, ini tuh contoh nomor 19 dan 24 dari deretan tadi. Coba bayangin deh, pas bibir baru aja kelar ngucapin mim, terus sepersekian detik kemudian harus langsung ngucapin wawu atau fa, apa yang sebenarnya terjadi di mulut kita? Kenapa transisi dua huruf ini rawan banget bikin kita salah? Jawabannya murni karena anatomi mulut kita sendiri. Mim, waw, dan fa itu punya satu kesamaan fisik yang bikin repot. Ketiganya sama-sama keluar dari bibir. Ibaratnya mereka ini tetanggaan dekat banget di makhrajnya. Nah, karena lokasinya yang numpuk di satu zona ini, secara insting refleks mulut kita pengennya ngambil jalan pintas. Jadinya kita sering gak sadar ngegabungin, ngelebur, atau nyamarin suara mim langsung ke bunyi waw atau fa. Rasanya emang lebih gampang ngucapinnya sambil ditahan bergumam. Tapi ingat ya,
Di dalam ilmu tajwid, jalan pintas otomatis kayak gini sama sekali nggak dibenarkan. Terus gimana dong solusinya? Gampang, kalian cuma perlu ngasih warning di kepala buat bener-bener merhatiin gerakan bibir. Caranya gini, pertama, niatin dan paksa diri buat baca mimnya sejelas mungkin. Kedua, bunyikan dengan tegas tanpa ragu. Dan ketiga, pastiin suara mimnya bener-bener berhenti pas di makhrajnya sebelum bibir kalian beralih buat ngucapin waw atau fa. Kasih jeda mikroskopis lah ibaratnya. Kayak di kalimat ini, lahum warizkun. Jangan sampai suaranya ngeloyor dan terseret jadi lahum warizkun. Harus dipotong tegas. Lahum warizkun. Pisahin dua gerakan bibir itu dengan penuh kesadaran. Nah, sebagai penutup, ini tantangan dari saya buat kalian. Setelah ngulik betapa logisnya struktur izhar syafawi ini dan tahu persis di mana letak jebakan bibirnya, mampukah kalian nangkep basah jebakan huruf waw dan fa di rutinitas bacaan kalian berikutnya? Saya yakin banget sekarang kalian pasti bisa. Ngebenerin hal-hal teknis yang kelihatannya kecil kayak gini, itu justru yang bakal ngebawa level bacaan kalian dari yang sekedar biasa aja jadi luar biasa akurat, rapi, dan enak banget didengar. Teruslah berlatih ya, dan rasakan sendiri bedanya. Makasih banyak udah nemenin bahas materi yang seru ini, dan sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya.